Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di luar aula utama, Su Yi melirik pria berjubah merah dan mahkota teratai, dan berjalan masuk. Duduk. Pria berjubah merah dan mahkota teratai memimpin, mengambil kendi, dan menuangkan segelas untuk dirinya dan Su Yi. Tiba-tiba, aroma anggur yang menyegarkan dan lembut memenuhi hati. Su Yi mengabaikannya, dia berjalan ke dinding di sisi kuil dan melihatnya. Melihat ini, pria berjubah merah dan mahkota teratai itu tercengang, lalu dia tersenyum acuh tak acuh, bangkit dari kursi, dan berjalan ke sisi Su Yi. Spiritualitas. Pria berjubah merah dan bermahkota teratai berbisik, seperti gambar yang kamu lihat sekarang, meskipun samar-samar, setelah bertahun-tahun mempertimbangkan, akhirnya saya menilai bahwa burung garang di gambar ini adalah, ketika itu adalah burung ilahi Bifang, ia mandi dalam bencana guntur, menghancurkan gerbang surga, dan akhirnya mengangkat langit dan berubah menjadi abadi. Di langit di atas burung surgawi, ada jalan samar, dan di ujung jalan, sebuah portal misterius muncul. Lukisannya rusak dan kabur, dan banyak tempat yang runtuh. Ini dapat diidentifikasi dengan cermat, seperti yang dikatakan pria berjubah merah dan mahkota teratai, bahwa burung surgawi itu seperti burung surgawi yang tiada taranya, Bifang. Su Yi melihat, berjalan di sepanjang sisi dinding, dan melihat pola kedua. Gambar ini adalah biksu Taois, dan basis kultivasinya tidak dapat ditentukan, tetapi ia mandi dalam cahaya dan guntur abadi, dan menginjak matahari dan bulan. Seperti hantu kehendak yang mulia, secara kasar dapat disimpulkan bahwa Taois ini telah menyentuh ambang alam abadi. Pria berjubah merah dan mahkota teratai berkata, "Lihat, di atas pria ini, ada juga jalan yang samar." Di ujung jalan, ada pintu ke surga. Faktanya, 36 gambar Ascension to Immortals ini, jika diidentifikasi dengan cermat, memiliki banyak kesamaan, misalnya, ada kesengsaraan guntur dan cahaya abadi, dan ada jalan menuju pintu surga. Alasan mengapa pola-pola ini dapat ditorehkan di kuil ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa 36 pria kuat dalam pola ini semuanya telah naik ke langit dan berhasil berubah menjadi makhluk abadi. Omong-omong, pria berjubah merah dan mahkota teratai itu menghela nafas, yang kalah tidak memenuhi syarat untuk diingat di sini. Dengan kata lain, 36 pola yang Anda dan saya lihat sekarang, apa yang tercatat adalah adegan dari 36 pria kuat sebelum mereka naik ke keabadian. Dia berbicara seperti pemandu. Dari awal hingga akhir, Su Yi tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menonton dengan tenang. Namun, dia juga harus mengakui bahwa analisis pria berjubah merah dan mahkota teratai itu sangat masuk akal. Namun, Su Yi tidak sepenuhnya yakin. Siapa yang berani mengatakan bahwa portal misterius itu adalah gerbang menuju negeri dongeng? Baru setelah dia melihat semua pola di sekitar dinding, Su Yi berkata pada dirinya sendiri, "Saya telah menilai secara kasar bahwa tempat ini jelas bukan kerajaan yang tersisa dari surga, tetapi seharusnya menjadi peninggalan yang ditinggalkan oleh Taoisme kuno." Pria berjubah merah dan bermahkota teratai itu berkata dengan penuh minat, "Bagaimana kamu bisa melihatnya?" Jangan lupa, biyuhai yang kamu lihat dan kura-kura tua yang mengaku sebagai ekstradisi adalah semua dalam beberapa tahun terakhir. Itu nyata. Ada tradisi Tao yang dibuat oleh makhluk abadi di Laut Biou, dan ada juga pegunungan Pelai. Tanah peri misterius ini. Su Yi berkata tanpa ragu, pada tahun-tahun sejak zaman kuno, apakah masih ada beberapa kekuatan kultivasi yang menyebut diri mereka Sekte Xiandao? Berbicara, dia menunjuk ke dinding kuil, "Lihatlah gambar-gambar awan naik ini. Jika tempat ini benar-benar sekte jalan abadi, mengapa meninggalkan beberapa pola naik ke dunia abadi? Benar-benar abadi, maukah kamu peduli tentang itu?" Panduan. Su Yi tersenyum dan berkata, "Jadi, apakah menurutmu, kerajaan imajiner, ini benar-benar kerajaan yang ditinggalkan dari surga?" Pria berjubah merah dan bermahkota teratai itu juga tersenyum dan berkata, "Pertanyaan ini tidak penting, yang penting adalah jalan untuk menjadi dewi dan naik ke keabadian itu ada, kan?" Su Yi memandang pihak lain dan berkata, "Kamu mengaku sebagai keturunan abadi, mewarisi darah abadi, dan menguasai seni abadi,
bisakah kamu membiarkan aku melihat? Pria berjubah merah dan mahkota teratai tersenyum dan berkata, "Jangan panik, ketika obrolan selesai, Anda akan punya waktu untuk belajar darinya." Sui mendengus dan berkata, apalagi yang ingin kamu bicarakan? Pria berjubah merah dan mahkota teratai menoleh ke samping, matanya menatap Sui, dan ada tahun-tahun cahaya dan bayangan kabur yang mengalir di kedalaman pupil matanya. Setelah beberapa saat, dia menarik pandangannya, sisiran datang ke kursi di tengah aula, duduk, mengangkat gelasnya dan meminumnya. Kemudian dia berkata, sejak kamu memasuki tempat ini, aku memiliki perasaan yang akrab, seolah-olah. Aku melihatmu di suatu tempat. Omong-omong, pria berjubah merah dan mahkota teratai itu mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, dan sekarang, akhirnya aku ingat, takdir. Sungguh luar biasa. Sui menoleh dan berkata, lalu dari mana nasib itu berasal? Pria berjubah merah dan bermahkota teratai itu memiliki sorot kenangan di matanya. Pada waktu itu, juga di aula ini, lampunya redup, dan ada orang seperti Anda yang datang untuk menjelajahi jalan untuk naik ke keabadian. Omong-omong, dia mengangkat matanya untuk melihat Sui, dan berkata dengan penuh arti, pada saat itu, pada saat ini. Sui mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana mereka bisa begitu mirip? Pria berjubah merah dan mahkota teratai berkata dengan tegas, seperti, sangat mirip. Sui tersenyum, itu tidak terlihat sama, kan? Pria berjubah merah dan mahkota teratai menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak, penampilan Anda, basis kultivasi, temperamen Anda benar-benar berbeda, dan pesona gerak tubuh Anda juga sangat berbeda. Tapi kau, Beri aku jenis yang sama. Rasanya seperti orang yang sama. Sui mengerutkan kening, siapa namanya? Pria berjubah merah dan mahkota teratai berkata tanpa berpikir, Senmu. Mata Sui menyipit dengan tenang, meskipun ekspresinya tidak berubah, hatinya bergetar. Kehidupan keenamku, benar-benar datang ke sini? Kamu ingat sesuatu. Pria berjubah merah dan mahkota teratai berkata ragu-ragu. Sui terdiam beberapa saat, lalu tersenyum, kamu bisa menganggapku sebagai senmu. Begitu kata-kata ini keluar, pria berjubah merah dan mahkota teratai itu terkejut. Dia menatap Sui dalam-dalam dan berkata, tentu saja kamu bukan senmu, tapi aku punya firasat bahwa mungkin ada semacam hubungan antara kamu dan senmu. Sui mau tak mau terkejut, wawasan orang ini tidak sederhana. Berbicara tentang senmu, sungguh suatu kebetulan. Pria berjubah merah dan bermahkota teratai memiliki pandangan yang menyenangkan di matanya, dan berkata, Tuan wanita dari pegadaian yang Anda sebutkan juga ada di sini untuk tujuan ini, mengatakan bahwa dia ingin ambil harta karun yang pernah ditinggalkan senmu di sini. Sui tercengang. Ratusan tahun yang lalu, alasan mengapa wanita gila itu datang ke surga ajaib ini adalah untuk senmu? Ini di luar dugaan Sui. Tapi ketika dia memikirkannya dengan cermat, ada riak di hatinya. Jika dia mengenal senmu sejak lama, apakah itu berarti ketika dia muncul di alam bintang Xuan Huang, dia akan melihat melalui reinkarnasi senmu? Mungkin. Sui sekarang mengerti bahwa meskipun dia adalah master pedang Xuan Jun, dalam hal kultivasi, dia mungkin bukan lawan dari wanita gila ini. Awalnya, saya bisa membakar pegadaian di surga. Menurut temperamen wanita gila yang mendominasi, jika itu orang lain, dia akan dibunuh berkali-kali. Tapi pada saat itu, meskipun wanita gila ini marah, dia tidak pernah melawan dirinya sendiri karena ini. Kalau dipikir-pikir, selama bertahun-tahun aku bertemu wanita gila itu, pihak lain jelas menyembunyikan banyak hal. Harta apa yang ditinggalkan senmu di sini? Sui bertanya. Pria berjubah merah dan bermahkota teratai mengambil kendi, menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, dan berkata, itu bukan harta karun, itu hanya sisir yang digunakan oleh wanita. Sui terkejut, mengapa dia meninggalkan benda ini ketika dia datang untuk mencari jalan yang abadi. Pria berjubah merah dan mahkota teratai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saya tidak tahu, saya bertanya kepadanya sebelumnya. Tetapi sayangnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang saya pikir tentang itu, sisirnya mungkin tidak banyak. Harta yang kuat, tetapi bagi senmu,
itu mungkin memiliki arti yang luar biasa, dan mungkin ada rahasia tersembunyi lainnya. Sui mengerutkan kening dan berkata, di mana benda ini sekarang? Hubungan. Tanpa menunggu Sui menjawab, dia berkata pada dirinya sendiri, menarik, seorang Shenmu, tetapi berturut-turut menarik pemilik pegadaian dengan asal yang misterius, dan kamu yang seperti dia, jadi sepertinya asal-usul Shenmu tidak ditakdirkan untuk menjadi sederhana. Omong-omong, dia tiba-tiba bangkit, menghadap Sui, dan tersenyum, aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu, aku berjanji, selama kamu berjanji padaku satu hal, aku akan tahu semuanya. Sui berkata, apa? Pria berjubah merah dan mahkota teratai berkata tanpa ragu, sangat sederhana, hancurkan dojo di luar istana. Matanya cerah, menatap Sui, dan berkata, saya yakin Anda bisa melakukannya. Dan selama Anda membantu saya tidak hanya akan menyelesaikan keraguan Anda, tetapi juga memberi kamu sihir abadi. Setelah jeda, dia tersenyum dan berkata, meskipun saya telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dengan beberapa teknik rahasia, saya telah menemukan banyak petunjuk dan teknik rahasia yang terkait dengan Li Xian dari sini, tidak berlebihan. Dengan kata lain, semua rahasia di surga ajaib ini sudah ada di tanganku. Dia membalik telapak tangannya, dan slip batu giok emas muncul, dan saya mencantumkan semua ini pada slip batu giok ini, dan menamakannya ilustrasi Li Xian. Selama kamu membantuku, legenda keabadian ini milikmu. Setelah itu, dia memandang Sui dan menunggu jawaban dengan tenang. Yang mengejutkan, Sui sepertinya kurang tertarik, jadi dia tidak repot-repot membicarakan topik ini lagi, dan bertanya langsung, saya hanya ingin tahu di mana pemilik pegadaian sekarang. Pria dengan mahkota teratai merah dan teratai. Hanya seorang wanita, dapatkah itu lebih penting daripada rahasia keabadian? Pria berjubah merah dan mahkota teratai semakin mengernyit. Tapi segera, dia tertawa, saya berkata, selama Anda setuju, saya akan memberi tahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Sui mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata, aku tidak tertarik untuk bertukar denganmu. Dalam 3 tarikan napas, beritahu aku jawabannya, jika tidak, aku akan membunuhmu. Kata-katanya biasa saja, tetapi maknanya sangat kuat dan mendominasi. Senyum pria berjubah merah dan mahkota teratai memudar. Dia membelai dagunya dengan ringan, menatap Sui dengan mata gelap, dan berkata, saya pikir saya telah menunjukkan cukup ketulusan dan kebaikan, tetapi tampaknya berat badanmu sendiri. Suara berat itu bergema di aula kosong ini. Aura pria berjubah merah dan mahkota teratai juga berubah. Ekspresinya sedingin es, dan temperamennya acuh tak acuh seperti Tuhan. Teror tak terlihat menyebar darinya. Seluruh aula menjadi atmosfer yang menyesakkan dan dingin. Sui tampak tidak sadar, meletakkan kendi itu dan berkata, bagaimana kalau kamu menimbangnya? Oke. Pria berjubah merah dan bermahkota teratai itu tertawa. Hanya senyum itu, tapi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, lampu di dinding sekitarnya padam, dan aula menjadi gelap gulita. Boom. Gerbang kuil ditutup. Di luar aula utama, tawa ringan pria berjubah merah dan mahkota teratai terdengar. Keluar. Ketika suara itu terdengar, 36 gambar langit yang naik dan kabur tiba-tiba menyala dengan nyala api yang indah di dinding sekitarnya. Dalam aliran cahaya peri, orang kuat dalam pola itu tampaknya terbangun dari keheningan keabadian. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan menyebar seperti gelombang. Ekspresi Sui setenang sebelumnya, berdiri diam. Dia membalik telapak tangannya, dan pedang keberuntungan Xuan Huang muncul dari udara tipis, diikuti oleh jubah hijau. Formasi pembunuhan semacam ini memang cukup menakutkan untuk membuat Raja Alam Dongyu ketakutan. Tiba-tiba, teriakan menggelegar bergema di 9 langit dan 10 tempat. Saya melihat seekor burung bifang datang dari langit, sayapnya seperti awan yang menggantung dari langit, dan itu membawa siansia dan cahaya guntur yang mengerikan. Dia sangat cepat, sayapnya menembus langit, dan membunuh dalam sekejap. Ini bukan ilusi, tapi pembunuhan sungguhan. Boom! Hanya dengan satu pedang, bifang dihancurkan dan terbang keluar,
dan sosok besar itu menghancurkan gunung di kejauhan. Tidak mati. Suyi sedikit terkejut. Dia dapat melihat bahwa burung surgawi Bifang meninggal selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan alasan mengapa ia dapat muncul kembali di dunia adalah karena pesulap telah membangkitkan sisa keinginan. Arti reinkarnasi dirancang untuk mengakhiri kekuatan ini. Tanpa diduga, kekuatan pedang ini hanya melukai Bifang. Mungkinkah Bifang ini benar-benar pernah naik ke langit, menghancurkan langit, dan akhirnya berubah menjadi abadi? Jika tidak, hanya tekad yang tertinggal, bagaimana bisa begitu menakutkan? Sementara Suyi memikirkannya, pembunuhan yang tak tertandingi ini telah meletus. Di atas langit, sosok seperti peri, semuanya dimulai. Setiap sosok adalah protagonis di Ascension to Immortal Map, yang pernah menghancurkan jalan surga dan mengetuk gerbang surga. Meskipun mereka diubah oleh kekuatan kehendak, kekuatan suci semacam itu sangat kuat. Tidak perlu diragukan lagi, dao dan perbuatan mereka selama hidup mereka telah melampaui ranah raja-raja. Dan ketika mereka menyerang bersama, itu seperti sekelompok 9 dewa dikirim. Boom! Langit dan bumi berada dalam kekacauan, dan cahaya peri dan hujan seperti air terjun. Semua jenis metode rahasia yang bisa disebut penghancur dunia, mengobrak-abrik langit, menyelimuti Suyi seperti luar biasa. Dentang. Pedang mengaum seperti ombak. Pedang Suyi terbang ke udara, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Perang pecah. Meskipun Suyi merasakan tekanan besar, dia tidak panik. Selama pertarungan, dia sangat menyadari bahwa profound truth of reinkarnasi memang bisa menahan lawan-lawan itu. Selain itu, selama disapu oleh kekuatan reinkarnasi, itu akan meninggalkan luka yang tidak dapat diperbaiki pada lawan. Cedera itu tidak serius. Tapi setelah waktu yang lama, itu akan benar-benar terbunuh. Ketika orang-orang ini masih hidup, setiap basis kultivasi harus berada di luar jangkauan alam gua, dan kekuatan serta teknik rahasia yang bertanggung jawab atas mereka jauh dari sebanding dengan alam gua biasa. Siapa mereka? Dari era apa mereka berasal? Masa lalu seperti apa yang mereka miliki? Satu demi satu keraguan muncul di benak Suyi. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa orang-orang kuat ini pasti telah menempuh jalan yang lebih tinggi daripada jalan menuju langit. Tapi jalan yang lebih tinggi ini jelas bukan jalan keabadian. Alasannya sangat sederhana, tekad dari pembangkit tenaga listrik ini ditinggalkan dari gambaran Juxia, dan mereka belum benar-benar berubah menjadi makhluk abadi pada waktu itu. Mungkinkah ada jalan antara jalan menuju surga dan jalan menuju keabadian? Suyi memikirkan ini, matanya sedikit menyipit. Jika ini masalahnya, maka legenda yang beredar di kedalaman langit berbintang selama bertahun-tahun tanpa akhir ditakdirkan untuk dipalsukan. Di surga? Tidak, ada jalan ke langit. Di jalan ini, mungkin ini adalah jalan abadi Juxia. Ketika memikirkannya, tangan Suyi tidak lambat. Sebentar lagi. Boom! Bifang Niao yang terluka sama sekali tidak dapat menopang tubuhnya, dan dihancurkan berkeping-keping oleh pedang, berubah menjadi hujan cahaya terang seperti matahari yang terik. Suyi mengambil kesempatan untuk mengumpulkannya. Pemandangan yang mencengangkan terjadi. Jalan cahaya dan hujan ini mengalir ke tubuhnya seperti aliran air, berubah menjadi sumber dao yang bergelombang dan tak tertandingi, semua mengalir ke tubuh Suyi. Di dalam. Setelah itu, Suyi merasakan seluruh tubuhnya mendidih dengan energi, dan kekuatan kultivasinya mulai meningkat dan meningkat dalam pertempuran ini. Ini mengejutkan Suyi. Dia ingat bahwa energi abadi, seperti kekuatan dao yang disempurnakan oleh Laut Biou, dan cahaya dan hujan dao yang diperoleh dari Bifang saat ini, jelas berasal dari nada yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Dao Guangyu yang diubah Bifang setelah dibunuh dapat diserap oleh Dao Confucian-nya sendiri tanpa pemurnian sama sekali. Ayo lagi. Mata Suyi berbinar, seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang langka. Boom! Pertempuran semakin intensif. Saat pertempuran berlangsung, pria kuat lainnya akan segera terbunuh. Tidak mengherankan, setelah kematian pria kuat ini, dia juga berubah menjadi masa cahaya dan hujan. Ini membuat Suyi semakin senang.
Dia tidak menyangka mendapat kesempatan seperti itu untuk memburu tekad yang tersisa dari Ascension Map. Di waktu berikutnya, Su Yi mengabaikan pikirannya yang mengganggu dan mulai berkonsentrasi untuk membunuh musuh. Dan jalan-jalan kiri yang cerah dan hujan itu semuanya dikumpulkan oleh Su Yishu dan digabungkan ke dalam jalannya sendiri. Hanya setengah jam. Dan, fondasinya sangat kokoh dan kokoh, tanpa meninggalkan cacat. Alasannya adalah bahwa jalan terang dan hujan itu sangat murni dan deras, seolah-olah telah ditempa ribuan kali. Kekuatan sumbernya. Masih ada 27 lawan yang tersisa, dan aku tidak tahu apakah Dao Guangyu yang dikumpulkan setelah membunuh mereka semua akan membuat kultivasiku mencapai tahap akhir dari alam kehidupan yang sama. Su Yi menantikannya. Namun, dia tidak diliputi kegembiraan. Dengan terobosan kultivasinya, dia jelas merasakan bahwa ketika menyempurnakan jalan cahaya dan hujan itu, efeknya tidak sebaik sebelumnya. Tapi meski begitu, Su Yi sangat puas. Kultivasi alam terlalu sulit. Saat Su Yi bertarung dengan sengit. Di luar aula utama, Pria berjubah merah dan mahkota teratai duduk di depan tangga batu, meletakkan dagunya di satu tangan, dan memandang dojo di kejauhan, matanya penuh dengan perubahan kehidupan, penuh dengan makna kebencian yang tak terselubung. dojo inilah yang telah menjebaknya selama bertahun-tahun tanpa akhir. Kong memiliki kemampuan yang hebat, tetapi dia hanya bisa seperti seorang tahanan, terjebak di sini. Keabadian omong kosong macam apa, cara apa untuk naik ke keabadian, telah lama menghilang. Pria berjubah merah dan mahkota teratai tidak tahu harus berpikir apa, dan mengutuk dengan keras. Boom! Istana di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat. Pria berjubah merah dan bermahkota teratai terkejut, tiba-tiba bangkit dan berbalik untuk melihat. Saat ini, Pintu kuil yang tertutup terbuka dengan tenang. Kegelapan di kuil dihilangkan, dan pemandangan di dalamnya juga terpantul. Di tengah aula, sesosok berdiri dengan tenang. jubah hijau itu seperti batu giok, tidak ternoda oleh debu. Sosok seperti pedang itu tidak terluka. Pria berjubah merah dan mahkota teratai membeku, matanya melebar. Di matanya, Su Yi lebih dari tidak terluka, dan kultivasinya telah menembus level. Tiba-tiba, pria berjubah merah dan mahkota teratai itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, wajahnya berubah total, sungguh luar biasa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.